Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pelajaran IPA kelas 9. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang reproduksi pada manusia. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Pasti kalian pernah melihat ribuan ikan di laut yang ditangkap. Nah, terus juga ada banyak sayuran yang dipanen tiap hari untuk kita konsumsi. Nah, pernahkah kalian berpikir bahwa nanti sumber daya alam hayati tersebut lama-kelamaan akan mengalami kepunahan? Nah, bagaimana caranya agar hayati itu, hewan dan tumbuhan tersebut tidak mengalami kepunahan? Nah, di sini kita mempelajarinya supaya sumber daya alam kita itu bisa terus dilestarikan melalui upaya berkembang biakan. Nah, untuk pertama kita mempelajari tentang sistem reproduksi pada tumbuhan. Nah, ini kerajaan dari tumbuhan, Kingdom Plantae. Nah, itu terbagi menjadi dua, ada yang berpembuluh dan tidak berpembuluh. Nah, yang tidak berpembuluh ini contohnya yaitu tumbuhan lumut. Nah, tumbuhan lumut. Nah, terus ada contohnya yaitu lumut daun atau Birophyta, ada lumut hati atau Hepatosaurophyta, serta lumut tanduk atau Artocerophyta. Nah, untuk tumbuhan yang paku ini ada contohnya paku lumut, Lycophyta, ada paku ekor kuda, Xenophyta, serta paku sejati atau Pterophyta. Nah, yang berpembuluh ini tadi terbagi menjadi dua, ada tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji. Tumbuhan berbiji ini terbagi menjadi dua, pernah atau sudah kalian pelajari di waktu SD. Ada tumbuhan yang biji tertutup atau namanya Angiospermae, atau dan biji terbuka atau namanya Gymnospermae. Nah, pertama-tama kita pelajari dulu tentang Angiospermae atau tumbuhan biji tertutup. Nah, tumbuhan biji tertutup ini terbagi menjadi dua, ada monokotil dan dikotil. Nah, Angiospermae atau biji tertutup itu perkembangbiakannya terbagi menjadi dua. Ada perkembangbiakan secara vegetatif, ada perkembangbiakan secara generatif. Nah, perkembangbiakan vegetatif ini artinya perkembangbiakan tumbuhan dengan cara tidak melibatkan proses peleburan. Nah, sedangkan generatif ini adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan melibatkan peleburan. Peleburan di sini antara inti sel sperma dan inti sel telur sehingga membentuk zigot. Nah, untuk vegetatif atau tanpa peleburan, nah ini terbagi menjadi dua, ada secara alami, ada secara buatan. Kalau secara alami itu ada rizoma, stolon, umbi lapis, umbi batang, kuncup adventif daun. Nah, untuk vegetatif buatan itu ada cangkok, ada merunduk, ada stik. Nah, terus untuk yang generatif atau perkembangbiakan secara
mengalami peleburan. Itu contohnya ada bunga, ada perkecambahan, ada penyerbukan, dan ada penyebaran biji. Nah, nanti ini kita akan bahas satu-satu, tapi terlebih dahulu kita mempelajari tentang tumbuhan biji tertutup. Nah, Angiospermae itu sebutan lain dari tumbuhan berbunga. Ciri-cirinya yaitu ada bunga yang sesungguhnya, daunnya biasanya pipih, lebar, dan susunan yang beraneka ragam. Bakal biji itu tidak tampak karena terbungkus suatu badan yang berasal dari daun buah yaitu putik. Selisih antara penyerbukan dan pembuahan itu pendek serta pembuahannya ganda. Nah, reproduksinya tadi yang sudah dijelaskan secara generatif dan vegetatif. Nah, ini adalah contoh dari tumbuhan dikotil dan monokotil. Dikotil ini berkeping 2, monokotil ini berkeping 1. Nah, contoh dari dikotil ini adalah kacang, tanaman kacang dapat dilihat. Nah, ini bijinya, kulit biji. Nah, ini berkeping 2. Sedangkan jagung ini dapat dilihat bijinya yaitu berkeping 1. Nah, ini perbandingan ciri tumbuhan dikotil dan monokotil. Dapat dilihat dikotil ini bentuk daunnya menyirip dan menjari, sedangkan monokotil daunnya itu sejajar dan melengkung. Kemudian dari batang di sini kalau dikotil ada mempunyai kambium, sedangkan kalau monokotil itu tidak memiliki kambium dan berkas pengangkutnya itu tersebar. Nah, untuk bunga untuk dikotil itu kelipatan 2, 4, atau 5. Sedangkan untuk monokotil ini kelipatannya 3. Kalau dikotil akarnya itu tunggang, sedangkan kalau monokotil akarnya serabut. Nah, ini contoh tumbuhan yang termasuk monokotil dan dikotil. Contohnya dapat dilihat ada monokotil ini berkeping 1, ada padi, jagung, rumput, ilalang, dan seterusnya. Sedangkan tumbuhan dikotil ini ada yang berkeping 2, ada mangga, durian, jambu, dan seterusnya. Nah, ini dapat dilihat ini adalah bentuk akar dari monokotil dan ini adalah bentuk akar dari dikotil. Nah, bisa dilihat perbedaannya. Nah, ini adalah perbedaan tumbuhan dikotil dan monokotil dilihat dari akar, batang, daun, bunga, biji, ujung akar lembaga, dan ujung pucuk. Dapat dilihat dari akar kalau dikotil ini akarnya tunggang, batangnya ada kambium, daunnya tadi menyirip dan menjari, dapat dilihat. Nah, ini perbedaannya. Kalau monokotil akarnya serabut. Nah, nanti tugasnya sebutkan contoh tumbuhan yang termasuk monokotil dan dikotil minimal 15 tumbuhan, serta jelaskan perbedaan antara tumbuhan monokotil dan dikotil. Sekian penjelasan dari Ibu. Kita ketemu lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.